Baik, kita lanjutkan ya terkait normalization, metode untuk menskalakan, menstandarisasi dataset yang kita punyai agar bisa di apa agar bisa digunakan dengan baik menggunakan kecerdasan artifisial kan, artifisial. Nah, tentunya nanti kita akan eh, apa akan kita gunakan Python dan kita gunakan Python untuk mengeksperimenkan tentang data scaling ini dengan menggunakan metode min-max normalization tadi. Akan gunakan ya akan ya kita tutup, kita ambil dulu yang punya yang coding dari Pythonnya sendiri, Pythonnya sendiri. Ya, ini ya coding Pythonnya. Udah terlihat belum di monitor coding Python? Sudah, Pak. Ya, oke, coding Python ya. Kebetulan di sini datasetnya yang diambil adalah dataset terkait dataset iris ya. Artinya dataset bunga ya, bunga iris itu. Bunga iris itu bunga anggrek atau bunga apa. Nah, dia kebetulan datanya termasuk sederhana ya untuk pembelajaran data science itu sehingga bisa diikuti dengan lebih baik ya. Seperti biasa, tentunya kalau kita ingin mensimulasikan ya, ingin mengeksperimenkan data science dengan kecerdasan buatan, ya, kecerdasan artifisial, artinya kita menggunakan ini yang paling mudah adalah menggunakan Python, karena di dalam Python tuh sudah banyak library, sudah banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, kita tinggal gunakannya, tinggal panggil ya, tinggal pakai. Beda kalau bahasa-bahasa pemrogram yang lain, mungkin harus mengcoding dari awal, sehingga tentunya lebih lama prosesnya dan belum tentu bisa sukses. Dan sekarang pun kalian udah bisa belajar lebih cepat kan karena banyak tools-tools yang berbasis AI kan. Tinggal kalian membuat prompt atau kalian membuat eh, nalar ya, hmm, instruksi kepada tools AI itu, nanti AI sendirilah yang akan membuatkan coding kan, asal kalian udah paham aja eh, permasalahan apa yang diinginkan ya, tinggal chatting aja, tinggal komunikasi aja dengan software-software AI, itu hasilnya akan lebih baik ya, lebih cepat dalam pengembangan suatu program dan pengembangan suatu. Sudah banyak yang menggunakan itu tools AI. Tools AI apa aja yang Sudah, paling Pak. digunakan ya? ChatGPT, Pak. Oh ya, ChatGPT ya itu sangat top sekali ya, populer sekali ChatGPT kan. Iya. Kemudian banyak juga program-program seperti Julius AI. Wah, itu bagus sekali Julius AI ya. Tapi dia berbayar ya Julius AI itu. Nah, analisisnya kan lebih bagus ya, komunikasinya lebih bisa dia membuatkan grafik, bisa membuatkan analisis, bisa membuatkan conclusion. Kalau kita membuat paper itu bisa membuatkan eh, ya ya analisis yang paling penting kan ya, pembahasan dan analisis tuh yang cukup penting itu ya. Kalau teori ya jelas ya, sama ChatGPT juga disikat habis kan ya, sehingga pada era modern ini kalian tuh sebetulnya lebih lebih konvergen, lebih cepat ya untuk
konvergen terhadap kompetensi yang diinginkan. Naskah kalian tuh punya itu aja, punya keinginan ya, punya punya misi gitu. Fasilitas sudah tinggal digunakan kan. Nah, baik kita masuk ke ini ke apa? Kalau kita ingin mengeksperimen dengan algoritma kecerdasan buatan dengan Python, tentunya kita harus paham ya terkait apa tools nanti di dalam apa di dalam coding-coding itu apa coding Python sendiri. Kita lihat di sini ya ini codingnya itu sebetulnya script Python ini ya tentunya nanti kita akan bisa ditunjukkan kan bagaimana melakukan pra pemrosesan data kategorikal menggunakan label encoding, ya, one hot encoding. Nah, nanti kita akan eksperimenkan di sini. Dan kemudian normalisasi data menggunakan min-max scaling. Itu kurang lebih begitu nanti. Kita lihat di sini kan pertama kita mengimpor dulu beberapa library ini. Impor, ya, impor. Di sini ada impor pandas. Ini artinya untuk memanipulasi data nih. Pandas itu disimpan di variabel PD untuk memanipulasi data. Kemudian di sini ada matplotlib ya. Ini sebagai untuk membuat grafik nanti. Kalau kita butuh grafik kan. Kemudian ada ini skillen ya. Di sini ada skillen pre-processing ya. Jadi untuk pra pemrosesan nih eh, ya dilakukan ini min max scaler, label encoder, one hot encoder. Untuk scaling pertama yang kita eksperimenkan ini ya min max. Kemudian nanti kita bisa juga apa invariant dataset, optimization, ya, missing value. Nah, missing value sudah ya kemarin ya. Kemudian ini membaca data ya, membaca data dengan itu dengan apa? Read itu dengan fungsi itu membaca datanya dengan fungsi CSP ini. Read CSP itu untuk membaca data. Data yang diambil ini ya, Iris CSP. Nah, ini menggunakan Jupyter ya, Anaconda, jadi nggak menggunakan Colab sehingga si Iris CSP itu nanti harus satu folder dengan Anaconda atau dengan Jupyter nih. Kemudian setelah itu ya menampilkan data original, data original, Hmm, label encoding nih, menampilkan data original ini, display original data, menampilkan. Ini tampilkanlah 10 data teratas. Kemudian baru di sini melakukan label encoding, ya, label encoding, label encoder. Ini fungsi dari label encoder dipanggil, ya, kemudian spesies encode variabelnya. Jadi convert dari label encoder transformation parity yang akan kita itunya paritinya ya kelas kelas itu kelas kategorikal parity menjadi nilai numerik kan ini parity ini menjadi nilai numerik ya. Parity itu kelas ya spesies dari apa bunga itu bunga bunga apa bunga iris ya. Kemudian baru ditampilkan nih display label encoding result ya and label encoding ya. Kemudian parity-nya spesies encode ya ditampilkan sebanyak 5 nih. Ini kita jalankan ini ya. Kalau kita jalankan ini run kan. Nah, ini tampilnya ini ya. Ini ini apa mengconvert ke dalam bentuk itu numerik ya. Ini 000 kan. Ini sebetulnya datanya banyak nih ada Setosa, ada Virginica ya ada 3 kelas kan. Ini kelas yang awal-awal Setosa jadi 000 ya. Kalau kita tampilkan banyak nih headnya tuh misalnya ada berapa ya ada 55 misalnya ya. Nah, 55 nih. Nah, ini kan 000 ada yang satu nih versi color itu satu, ya, kategorikalnya. 1. Kalau yang Setosa kan dia 0. 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
nol ya, dikonvert ke dalam label encodernya. Kalau versi color satu, ada juga yang berikutnya tiga. Itu menggunakan label encoding. Kemudian ini one hot encoding. One hot encoding. Kalau kita lihat one hot encoding ya di sini kan artinya menggunakan label encoder untuk mengubah kolom categorical variety ya. Kalau one hot encoding itu menggunakan one hot encoder untuk mengubah label numerik yang dibuat oleh label encoding menjadi vektor one hot encode. Jadi mengkonversi data one hot encode ke data frame tentunya ya, mengkonversi eh, mengkonversi matrix parse one hot encode menjadi data frame dan memberikan nama kolom yang bermakna. Yang bermakna itu seperti satu ya, itu bermakna. Itu convertnya ini kan. Kemudian ini kita tampilkan ya. Di sini eh, ada menggabungkan ya data encode yang menggunakan konversi renumpy kan. Kemudian menghapus nanti bisa ada yang menghapus kolom ya di sini. Menghapus kolom ada menghapus kolom yang redundan ya. Di sini menghapus kolom asli parity dihapus nih ya. Ini kolom asli parity dihapus di remove parity and space encode kolom. Kenapa dihapus? Karena ya sudah tidak dibutuhkan ini. Ya, di dalam one hot encode itu tidak dibutuhkan. Udah di-convert ke dalam one hot encode. Ya, kemudian ditampilkan ya hasilnya. Hasilnya ditampilkan. Nah, ini one hot ya. Kalau kita jalankan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah one hot encode ini. Ini satu, nol, nol ya. Jadi ini setosa semuanya satu ya di satu nih setosa. Kalau kita lihat ingin lebih banyak, misalkan 5, kita lihat 60 misalkan ya, 10. Nah, 60 ini, 60. Nah, ini artinya 60 ini kan setosa satu ya, ada versi color nanti satu kan. Oh, masih setosa sampai 6 datanya Virginica, Virginica ya. Ini itu setosa nih, setosa satu, Virginica. Nah, ini Virginica nih. Nah, Virginica yang berikutnya Virginica. Nah, kan jatuhnya di Virginica ya, versi color. Setosa versi color ya satu nih. Versi color. Versi color. Nah, itu one hot encode ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke normalisasi ini. Ini normalisasi. Ini min max scalar yang kita gunakan. Kemudian ini apa? Melatih ya, fitness mentransformasi data encode ke dalam ini dengan menggunakan scalar min max gitu. Kemudian mengconvert ya data frame nih normalis ini ke dalam kolom data encode ya dan kolomnya. Ini ditampilkan. Kita lihat tampilkan. Nah, ini jatuhnya begini. Ya, jatuhnya nol sampai dengan nol ya. Jadi nilainya 0,1, 0, jadi nggak ada yang nilai. Kalau kita lihat data asli di atas kan, data asli di atas. Nah, ini data asli di atas itu ada 5 ya. Ada 3, ada 5. Tapi di bawah 10 semuanya kan. Bawah 10. Bawah 10 sehingga hasilnya ini di bawah 10 sehingga hasilnya di sini 0, sekian 0, sekian. Ya, hampir berdekatan. Tapi rentangnya adalah 0 dan 1 normalisasi. Nah, itu eksperimen dari apa? Dari Python kan? Ya, yang apa? Membuktikan bahwa algoritma normalisasi itu berfungsi dengan baik tentunya untuk kepentingan
pengolahan data yang lebih lanjut. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini. Kalau ada yang didiskusikan dari atas ini kan. Ya, kalau nggak ada, Iya. ya silakan. Lalu tanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nama? Ah, Randi, Pak. Anggi. Randi. Oh ya, Randi. Oke, Randi. Kalau yang metode min-max, min-max yang normalisasi tadi tuh, yang min-max scalar itu diimplementasikannya ke setiap eh, sel dari itu, Pak. Dari kolom sama baris ini, Ya, betul. dari data. Ya, Berarti one hot encodingnya juga kena metode min-max scalarnya juga, Pak, atau enggak? ya kalau one hot encode ya, nah dia kan jatuhnya 1010 memang. Ya, Iya, one Pak. hot encode itu jatuhnya 1010. Ya, makanya di sini sebelum ke normalisasi itu kan di one hot encode dulu ya. One hot encode dulu, kemudian baru dinormalisasi kan. Nah, sebelum Hmm. itu kan di one hot encode, kemudian dinormalisasi. Ya, ini Oh, otomatis itu ya. Nah, ini kebetulan karena itunya sedikit ya. Jadi ya yang ditampilkan hanya stosa aja nih. One hot encodingnya hanya stosa nih. Kalau yang ditampilkan sebanyak 60 ya, misalkan kita lihat 60. Nah, sini one hot encodingnya pun tetap masih berfungsi ya one hot encoding. Nah, itu yang berikutnya itu bukan lagi stosa tapi versi color ya. Ini kan iya, satu Pak. kosong sekian ini versi color. Nah, nah itu artinya berfungsi dengan baik. Berarti kalau kalau nggak kalau nggak di one hot encoding berarti tidak bisa di min max scale ya, Pak. Kalau nggak apa? Kalau tidak di one hot encoding dulu tidak bisa di min max scale. Oh bisa, bisa diminmakan. Bisa kalau ini misalkan di sini tuh apa namanya masih kategorikal ya. Iya, Pak. Kategorikal. Berarti kalau kategorikal ya yang dinormalisasi berarti yang ini kolom ke 0, 1, 2, 3 ya. Iya, Pak. Tiga kolom ya. Satu. Iya ini kan 0 ya. 1, 2, 3, 4 sini lah. Ya yang ini memang tidak bisa tidak bisa dinormalisasi karena apa kategorikal kan. Hmm, Kategorikal. baik, Pak. Ya, betul. Sehingga harus di di one hot encoding dulu baru sempurna kan si itunya si normalisasinya. Nggak ada error kan? Iya, Pak. Ya. Silahkan kalau yang lain. Ya berarti sekarang yang harus dipahami itu normalisasi dengan transformation itu ya. Transformation data kategorikal. Artinya memang satu kesatuan itu antara normalisasi dengan data kategorikal. Memang kalau belum ditransformasi data kategorikal,
Nanti kalau normalisasi ada kendala memang karena apa kolom kategorikal itu ya dia tidak akan bisa dinormalisasi karena bentuknya adalah masih dalam bentuk kategori ya teks ya nggak bisa dinormalisasi. Sedangkan normalisasi dia hanya menormalisasikan data-data numerik sehingga codingnya ya akan berbeda tentunya codingnya. Normalisasinya berarti dikurang satu ini ya kolom ini nggak tidak dilibatkan kalau normalisasi berarti hanya menormalisasi yang ini aja nih segini nih dinormalisasi ya. Yang dinormalisasinya segini aja nih. Hanya segini ke bawah kan. Nah, baru kalau ingin sempurna berarti ini kolom parity ini kan kategorikal. Harus dibuat dulu, ditransformasi dulu ke dalam bentuk numerik. Ya, numerik ini. Ini ke dalam bentuk numerik ini ya. Space encode ya jadi. Ini parity-nya dibuat spesies encode kan. Buat kemudian dari sana nanti ah, ya kan di-convert lagi ke one hot encoding kalau ingin lebih kalau one hot encoding dibutuhkan kan dalam data science bisa kalau enggak ya tidak perlu ini one hot encoding digunakan kan ya tergantung kebutuhan nanti kan ya, ini memang apa tergantung kebutuhan memang dilihat juga nanti di komparasi berarti antara menggunakan label encoding dengan one hot encoding hasilnya nanti bagus yang mana itu memang harus ada comparison. Kemudian setelah itu nanti ada beberapa yang di delete ya. Ini convert ya. Ini display mas ya. Ada yang di delete seperti ini di delete nih karena sudah tidak dibutuhkan misalkan. Hmm, Display normal scalar ya. Ini data frame display. Nah, ada yang di remove pastinya. Di remove itu ini parity dan species encode. Kolomnya itu di remove. Di remove ya karena ya parity seperti setosa, virginica ya. Space-nya 0, satu, satu, satu. Nah, itu di remove karena sudah digantikan dengan one hot encode. One hot encode. Nah, one hot encode ini kan. Nah, udah digantikan dengan ini datanya itu dengan one hot encode. Nah, digantikan dengan one hot encode ini satu kosong ya. Ini one hot encode kan. Jadi si parity-nya udah hilang dengan satu lagi itu yang label encodingnya hilang diganti sama ini. Setosa ya satu kosong kan diganti dengan one one encode. Iya. Nah, itu eksperimen itu ya terkait transformation data kategorikal, kemudian normalisasi menggunakan min-max normalization. Silakan kalau ada yang diskusikan lagi. Ya baik, kalau nggak ada, Bapak cukup sekian dulu ya. Bapak tutup dengan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.